Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Rifai Bahtiar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3 tahun 2023, jurusan Kimia Universitas Negeri Malang, dengan NIM 233 127 716 400. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 3 Blitar, Kota Blitar. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 10 dengan materi prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Kimia luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran agar hasil belajar kalian bermanfaat dan barokah, salah satu minta tolong ketua kelas memimpin doa. Depan silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai kepercayaan dari masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Sebelum saya absen, cek dulu kebersihannya. Bangku, kemudian bawah meja bersih semua. Kalau ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah. Sebelah kiri saya bersih semua. Bersih. Sebelah kanan saya bersih. Baik. Ahmad Naja Maulana. Pembinaan. Agnia Najwa. Sakit? Ya, ada surat izinnya? Nah, kita doakan semoga segera sembuh ya. Amin. Kemudian Agnindia Kaisa. Pembinaan. Ahmad Rafi. Alfarini. Aura. Bayu Lestari. Pembinaan. Clarissa. Davin. Deja. Kemudian Zulfi. Silakan dilihat di papan tulis di slide ya. Ada slide di situ, kita bahas dulu atau kita ulangi review dulu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai apa? Kimia hijau. Jadi sudah kita bahas kimia hijau itu apa, kemudian prinsipnya apa. Nah, nanti silakan salah satu, coba saya ingin tahu apakah masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya, karena seharusnya pagi hari ini masih fresh. Tentu saja memori kita masih bisa mengingat materi pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kimia hijau adalah pendekatan yang memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Iya, tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi ini ya, kimia hijau. Jadi yang disampaikan temanmu luar biasa, masih ingat bahwasanya pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi di situ ada kata-kata pendekatan kimia yang bertujuan memaksimal efisiensi, jadi mengurangi, mengefisienkan ya. Jadi bahaya-bahaya dari bahan-bahan kimia. Baik, ada berapakah prinsip? Ada 12. Sekarang coba saya ingin mengetahui pemahaman kalian, pengetahuan kalian dari materi yang sudah dipelajari. Coba kalian kerjakan
pretest ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini. Coba pretest saya kirim di link di WA kalian, coba dibuka. Sudah selesai ya? Nah, baik. Jadi tadi dengan Google Form kalian mengerjakan soal-soal yang ada di situ. Nah, sekarang setelah kalian mengerjakan soal-soal, nah kita perlu peregangan. Kalau olahraga kan perlu pelemasan sebelum masuk kegiatan olahraga intinya ya. Nah, kita ice break dulu ya, untuk lebih santai dan rileks sehingga kalian untuk termotivasi untuk lebih bersemangat lagi. Kita sederhana saja, jadi sederhana untuk ice break-nya. Kita mulai. Pagi, siang, pagi, siang, sore. Nah, masih ada satu. Jadi kalau masih ada yang bertepuk, kita ulangi lagi sampai benar-benar tidak ada. Kita ulangi. Siang, pagi, siang, pagi, pagi, sore. Sore enggak usah bertepuk, satu orang. Skornya kan masih ini berarti 1-1-1 masih. No, satu lagi. Sore. Skornya. Oke ya, pagi, siang, sore. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Slide kita bahas untuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita membahas mengenai kimia hijau, salah satunya penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, mampu menjelaskan prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kimia hijau ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada 3 ya, yaitu salah satunya penerapan kimia hijau itu berdampak positif pada kualitas kesehatan manusia, kemudian membantu mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, memastikan produk dan proses kimia dapat berjalan tanpa merusak lingkungan. Itu ya. Mas Arya ini mau menyampaikan kata-kata hari ini. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arya Saputra. Hari ini saya ingin memberikan sedikit kata-kata motivasi. Di dalam kehidupan kita pasti menjumpai banyak orang. Banyak orang itulah yang mungkin saja dapat menjatuhkan kita. Tetapi sesungguhnya yang dapat menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri karena ego dari kita sendiri. Terima kasih. Luar biasa tepuk tangannya. Ya, luar biasa ini makanya. Jadi kenapa Anda ini dari bahasanya, kalimatnya itu kan luar biasa. Seperti Mario Teguh, kalau dulu kalian mungkin pernah melihat Mario Teguh ya, seorang motivator. Tayangan produk ya, tayangan permasalahan. Ini ada video permasalahan yang ada di lingkungan kita. Hal tersebut diperlukan sebagaimana dengan pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini mudah dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penggunaan sampah plastik itu sendiri. Plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan
menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Itu mengenai dampak adanya sampah plastik. Kalau kamu lihat tadi di tempat pembuangan akhir itu luar biasa jumlah sampah plastiknya ya. Jadi tiap hari itu kamu bayangkan saja satu hari itu berapa ton yang dibuang dalam satu kampung, satu RT dan sebagainya. Nah sekarang video kedua. Masih makan dan minum pakai styrofoam. Kamu tahu gak sih kalau styrofoam itu memiliki dampak berbahaya bagi tubuh kalian? Lalu styrofoam itu disebut juga sebagai sampah abadi karena membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Loh, kok bisa ya? Maka dari itu kamu harus tahu beberapa fakta tentang styrofoam. Pertama, styrofoam berbahaya bagi tubuh kalian karena mengandung dua zat berbahaya yaitu benzena dan styrene. Jika terkena panas, zat itu akan larut dan masuk ke dalam makanan dan minuman kalian. Kalau masuk ke dalam tubuh, dapat mengganggu alat pernapasan dan pencernaan yang dapat berakibat fatal. Kedua, styrofoam butuh sedikitnya 500 tahun untuk bisa terurai. Artinya, styrofoam yang kamu pakai hari ini baru akan hilang pada tahun 2521 mendatang. Ketiga, styrofoam mudah tertiup angin dan ujung-ujungnya berakhir di lautan. Akibatnya laut akan tercemar dan ikan-ikan di sana akan mati keracunan. Keempat, kita tentu saja bisa hidup tanpa styrofoam. Caranya, tinggal ganti aja wadah makan. Dari dua tayangan itu kita membahas mengenai permasalahan sampah plastik, di mana plastik termasuk kategori sampah anorganik. Sampah anorganik adalah yang sulit terurai. Nah, dari dua tayangan tadi apa permasalahan yang muncul kira-kira yang kalian pikirkan setelah ada dua video tadi? Silakan angkat tangan. Jadi Pak, tadi kan dari video sebelumnya dijelaskan bahwa sampah plastik itu sangat sulit terurai. Nah, bisakah sampah plastik itu diolah jadi biar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar? Iya, terima kasih untuk Mbak Ika ya sudah menyampaikan pertanyaannya, bagaimanakah bisakah sampah plastik itu diolah. Nah, jadi pertanyaan yang muncul dari video, bisakah sampah plastik diolah? Yang kedua, mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi. Dari pertanyaannya Mbak Ika tadi, apakah sampah plastik, bagaimana cara mengolah sampah plastik? Ya, bagaimana cara mengolah sampah plastik? Bagus sekali. Satu lagi, kelompok sini belum ada yang CC ini, kelompoknya pendiam ini harus diaktifkan. Nah ini akhirnya ada. Ya Mas Agus. Mas Agus. Pertanyaan dari Mbak Ika tadi kan sampah plastik itu diolah loh Pak. Nah terus produk apa yang bisa dibuat dari sampah plastik itu? Iya, produk apa yang bisa diolah dari sampah plastik? Nah, berkaitan dari permasalahan yang muncul tadi, pertanyaan-pertanyaan itu nanti silahkan nanti diskusikan dengan kelompokmu dari masalah sampah itu nanti diolah menjadi produk apa yang bermanfaat sehingga dapat mengurangi adanya limbah atau sampah. Dari dua permasalahan itu diskusikan dengan kelompokmu, silahkan diskusi, tulis di LKPD yang ada di situ. Kira-kira produknya apa yang bisa kalian buat untuk nanti dipraktekkan ya. Silakan dikerjakan di LKPD. Ayo diskusi, manfaatkan diskusi dengan teman satu kelompok untuk membuat karya produk. Ayo ditulis di LKPD-nya, nah, diisi. Sudah menemukan sampahnya apa yang mau di bahan-bahannya Pak? Oke, silakan dikomunikasikan ya. Mau membuat produk apa kira-kira dari permasalahan yang ada? Membuat cairan super untuk finishing bata merah dari sampah gabus. Ya, cairan super. Ya. Super sekali, seperti motivasinya tadi kan ya.
kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Bagaimana? Sudah ada yang selesai menulis judulnya, kemudian alat bahannya, langkah kerja. Baik ya, ini perhatikan semua. Ini dari kelompok 2. Ini mau menyampaikan hasil diskusi mengenai proyek yang akan dibuat. Silakan kelompok 2 menyampaikan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Agak keras mungkin biar teman-teman akan menyampaikan perencanaan proyek berdasarkan masalah dari video tadi. Jadi judul proyek pada kelompok kami yaitu akan membuat cairan waterproof atau wet block. Nah, tujuannya yaitu memanfaatkan limbah styrofoam yang ada di sekitar kita. Alat dan bahannya yaitu yang pertama pasti styrofoam, kedua bensin, ketiga aseton atau thinner, yang keempat kuas, yang kelima wadah, yang keenam cutter, serta untuk media sebagai uji cobanya yaitu triplek. Langkah kerja perencanaan proyek kami. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang berat styrofoam dan catat. Yang ketiga, potong styrofoam kecil-kecil. Yang keempat, siapkan thinner dan bensin di masing-masing wadah. Yang kelima, masukkan sedikit demi sedikit styrofoam ke dalam masing-masing wadah. Yang keenam, aduk dan tunggu sampai styrofoam di dalam kedua wadah menunjukkan reaksi. Yang ketujuh, timbang berat styrofoam yang digunakan. 8. Uji coba hasil cairan dengan melapisi triplek. Lalu yang nomor 2, tahap kegiatannya itu merencanakan dan mendesain proyek. Hari dan tanggalnya sama, waktunya juga sama, 30 menit setelahnya. Tempatnya di lab kimia. Yang ketiga, kami melaksanakan proyek pembuatan alat. Sudah? Hari dan tanggal yang sama, waktunya jam sekarang, tempat lab kimia. Lalu yang nomor 4, presentasi hasil proyek dan demonstrasi hasil proyek. Lalu yang terakhir nanti evaluasi hasil proyek. Baik, ya dari silakan dicermati dari slide langkah kerja temanmu yang sudah dibuat. Nah, kira-kira sudah benar ataukah ada yang perlu ditambahkan dari langkah kerja yang ditentukan temanmu tadi? Tadi judulnya apa? Mengenai pembuatan cairan waterproof dari styrofoam. Nah, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari langkah kerja temanmu atau sudah hampir sama? Nah, kira-kira di situ sudah mencantumkan berapa mili atau belum? Nah, belum. Nanti berarti tugasmu adalah menambahkan kira-kira berapa mili. Nah, cairannya berapa kira-kira? Dari referensi temanmu, kelompok lain 20. Nah, jadi nanti coba dari 20 mili dari referensi temanmu nanti berapa gram yang bisa dimasukkan ke dalam atau bisa melarutkan styrofoam tadi. Pada perencanaan proyek kali ini, judul proyek kita adalah membuat cairan super untuk finishing bata merah dari sampah styrofoam, yang kemudian tujuannya akan dijelaskan oleh Mas Rajib. Tujuan dari percobaan kita adalah manfaatkan sampah bekas styrofoam dan dicampur dengan thinner agar menjadi cairan semacam vanish untuk finishing batu bata. Alat dan bahan akan dijelaskan oleh Surya. Untuk alat dan bahan antara lain ada styrofoam, bata merah, gunting, thinner, gelas takar, pengaduk, dan kuas. Untuk langkah kerja akan dijelaskan oleh Mas Wahlan.
Untuk langkah kerja, yang pertama menggunting styrofoam menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, memasukkan styrofoam yang telah digunting ke dalam cup yang bening. Yang ketiga, siapkan wadah untuk menempatkan thinner, lalu tuangkan thinner secukupnya. Yang keempat, campurkan potongan styrofoam ke dalam cairan thinner, kemudian diaduk hingga mengental dan ditunggu sampai busanya hilang dan berwarna bening. Yang kelima, selanjutnya cairan tersebut dioleskan menggunakan kuas ke batu bata. Yang keenam, kemudian ditunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai cairan tersebut meresap ke batu bata. Yang ketujuh, uji efektivitas cairan menggunakan air, api, dan kekuatan dengan cara digesek. Oke, mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Silakan kalian buat produk-produk itu berdasarkan yang sudah kalian rancang tadi. Silakan mulai bisa dipraktekkan, alat bahannya disiapkan, kemudian itu ada beker gelas, kemudian ada cairannya itu di sebelah kanan ya. Ini diambil di beker gelas. Nah. Jadi kalau sudah mulai reaksinya melambat itu berarti sudah. Diaduk. Nah, mulai melambat. Jangan lupa tadi sudah ditimbang ya, sudah ya. Berapa gram untuk styrofoamnya, dia larut dalam 20 mili. Sudah itu dimasukkan ini. Coba dimasukkan dari atas itu berapa? Satu tok, Pak. Satu itu cairannya ini sudah. Satu cairannya satu. Larutannya dari thinner PU itu. Sudah melambat reaksinya. Kalau sudah melambat, kemungkinan nanti diaduk. Sudah dipotong-potong ya. Coba dimasukkan sedikit-sedikit sambil dilihat reaksinya. Kalau awal cepat, nanti kalau lama itu mulai melambat. Itu masih bisa tapi agak lambat. Jadi agak lebih sedikit lagi, lebih kecil. Nah, bagi yang sudah jadi, silakan bisa digunakan untuk melapisi media. Ada media apa itu di situ, triplek, ada yang batu bata. Nanti dibuktikan media yang dilapisi oleh cairanmu tadi kira-kira benar waterproof apa enggak, tahan air atau tidak. Nanti silakan dilihat.
Diberi pembatas, Nduk. Diberi pembatas antara yang dilapisi dan tidak. Nanti dilihat. Awas kacamatanya ya. Nah, nanti kalian lakukan dengan 3 uji coba. Benarkah media triplek yang sudah kalian lapisi dengan cairan yang telah dibuat itu benar-benar waterproof atau dia tahan air? Nah, pengujiannya nanti untuk membuktikan produk kalian adalah 1, kalian nanti tetesi air ya. Bandingkan antara 2 ini, 2 bagian yang ada pembatas, satunya itu dilapisi, satunya tidak. Nah, nanti kira-kira perbandingannya bagaimana? Apakah sama-sama meresap, apakah sama-sama menolak air? Nah, silakan dibandingkan. Kemudian yang kedua, uji nyala. Nah, kemudian itu kan ada api bunsen ya di situ nanti, spiritus itu. Nanti coba kalian dekatkan dengan api. Apakah nanti dia meleleh atau tidak? Ya, kalau misalnya setelah kamu dekatkan api kok meleleh, itu berarti tidak efektif untuk pelapisan. Tapi kalau tidak berarti aman, atau dia tidak menyala itu berarti aman. Yang ketiga, perhatikan nanti dengan uji kerik, uji ketahanan. Kamu kerik, mengelupas apa enggak? Kalau dia tidak mengelupas berarti aman untuk pelapisan gitu ya. Silakan bisa dimulai untuk uji cobanya. Hati-hati ya, ketika uji nyala jauhkan dari minyak atau pertalit atau bahan yang dia mudah kena api. Dijalankan, stay ya dia nanti. Dilihat di raba. Nah, tinggal kering apa belum ini? Oh, agak basah, saya tunggu kering dulu. Tunggu kering. Ini malah apa enggak? Kering apa enggak? Kering berarti dia melapisi, berarti efektif ya, kering kan. Nah, sekarang pakai air, ambil air nanti dimasukkan, bergerak lincah apa enggak. Nah, sekarang pakai ini, coba digilingan ini mas. Nah, dia meresap apa enggak, ini digoyang-goyang kan. Nah, berarti yang ini dia lebih water. Nah, dia kan dia bergerak kan. Nah, berarti dia efektif. Kalau ini dia meresap, tidak dilapisi. Nah, terakhir kamu kerik. Keriknya jangan tekan, ya namanya kalau tipis saja. Nah, pakai ini. Nah, pakai itu. Nah, kemudian coba lagi dengan air. Wes, coba pakai air lagi, dia meresap atau masih tetap bisa melapisi? Masih bisa. Nah, berarti dia efektif. Nah, berarti berhasil untuk pelapisan. Lapisan coatingnya bagus, ya bagus sekali hasilnya. Silakan ditulis di laporannya ya. Tadi sudah beberapa kelompok mempresentasikan. Nah, sekarang dilanjutkan untuk kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok ini silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan maju dulu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang produk yang kami buat pada kegiatan kimia hari ini. Nah, dengan saya Naya Rafeza dan teman saya kami akan mempresentasikan produk kami yang berjudul cairan coating dari styrofoam. Dengan tujuan percobaan, kami membuat produk ini dengan tujuan memanfaatkan sampah styrofoam menjadi barang berguna. Yang kedua, untuk mengurangi kapasitas sampah styrofoam yang berbahaya bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui efek pada batu bata setelah diolesi cairan coating. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari cairan coating. Membuat produk. Untuk selanjutnya perbandingan yang telah kelompok kami lakukan yaitu dengan menggunakan 2 cairan. Yang pertama dengan cairan thinner PU dengan mengeluarkan 30
menggunakan 2 gram styrofoam, sedangkan dengan larutan bensin pertalit 30 ml pertalit tidak dapat melarutkan 1 gram styrofoam. Hasil uji coba yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, tahan air. Batu bata yang sudah dilapisi cairan styrofoam memiliki efek daun talas, sedangkan batu bata yang tidak dilapisi justru banyak menyerap air. Yang kedua, tahan api. Ketika dibakar menggunakan korek api, coating pada batu bata sama sekali tidak meleleh. Ketiga, tahan kikis. Coating pada batu bata juga tidak dapat mengelupas saat dikikis menggunakan gunting. Nah, dengan kita menguji coba produk kami dengan ketiga cara tersebut, kita dapat mengetahui yaitu kelebihan produk kami, yaitu yang pertama, lapisan cairan styrofoam dapat membuat benda menjadi waterproof dan tahan terhadap api. Dan yang kedua, menjadi lebih awet karena bersifat anti air dan anti api. Lalu yang ketiga, hemat, hanya dengan thinner dan bungkus styrofoam kita bisa mendapatkan cairan waterproof. Lalu dari kekurangan produk ini juga kita mendapatkan untuk yang pertama, kekurangannya menggunakan bahan yang berasal dari minyak bumi, yang mana minyak bumi merupakan energi tidak terbarukan. Yang kedua, menjadi lebih awet karena bersifat anti air dan anti api. Kekurangan. Oh, mohon maaf, memiliki bau yang menyengat. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk pengeringan. Nah, itu jadi hasil presentasi kami mengenai produk yang kami buat. Bila ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok terakhir maju silakan untuk mempresentasikan hasilnya agar mendapatkan pengetahuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1, saya Clarissa Putreja Maharani dan saya Syifa Nindya. Kami akan mempresentasikan tentang produk yang sudah kami buat dengan styrofoam. Yang pertama, kita akan menyebutkan tentang perbandingan antara pertalite dan thinner, bahan yang kita gunakan untuk membuat suatu produk. Jadi untuk perbandingan pertama itu pertalite dengan tekstur seperti lem, kental. Kegunaan pertalite sebagai bahan bakar, komposisinya terdiri dari campuran hidrokarbon. Yang kedua, hasil untuk thinner, hasil pelarutannya lebih larut dan menyatu. Kegunaan thinner untuk pengencer cat dan komposisi thinner mengandung senyawa organik. Nah, setelah itu kita membuat produk dari bahan yang sudah kita buat. Yang pertama ada styrofoam dan juga thinner PU. Yang uji nyalanya yaitu water, yang uji terhadap apinya tahan terhadap api dan tidak mengelupas atau meleleh. Uji terhadap airnya waterproof dan uji kekuatannya tidak mudah tergores dan terkelupas. Untuk yang kedua, kita membuat suatu produk yaitu styrofoam dengan pertalite. Nah, produk yang kita buat kali ini gagal karena ternyata pertalite tidak bisa melarutkan styrofoam, malah menjadi styrofoam kental dan bersifat seperti lem untuk merakatkan suatu benda. Untuk kelemahan produknya, membutuhkan waktu yang lama untuk melapisinya. Selain itu, membutuhkan biaya yang lumayan banyak untuk membeli bahan utama. Yang ketiga, hanya bisa diaplikasikan di benda padat. Untuk kelebihan produknya, dapat melindungi suatu benda dari lapisan, untuk melapisi benda dari api, air maupun tahan kering. Selain itu membutuhkan mengurangi resiko kerusakan suatu benda padat dan membantu mengurangi limbah styrofoam di lingkungan.
Yang terakhir, kesimpulan tentang hasil praktikum yang kami buat. Yang pertama, produk yang kita buat sangat efektif untuk melindungi triplek dari air, api, dan kerusakan karena pengerikan dan goresan. Nah, produk yang ini adalah produk hasil dari styrofoam dan thinner. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari pencampuran styrofoam dan cairan pertalite menjadi menggumpal dan lengket, yang berguna sebagai lem atau perekat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu ada yang bertanya. Perkenalan dulu, namanya siapa? Perwakilan dari kelompok ingin bertanya, apakah produk tersebut bisa diproduksi untuk dijual? Sekian, terima kasih. Ya. Pertanyaan dari temanmu, apakah produk yang dibuat itu apakah efektif? Kemudian kalau efektif, apakah bisa diproduksi untuk misalnya dijual atau sebagainya? Silakan menurut pendapatmu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami berpikir kalau produk itu bisa diproduksi dan bisa diperjualbelikan karena sangat berguna dan terbukti bisa melapisi benda-benda padat. Maju semua ya dari semua kelompok tadi, perhatikan hasilnya luar biasa. Jadi dari produk-produk yang dipresentasikan sangat bagus dan saya apresiasi untuk tentu saja harus ada penilaian ya, terutama dari hasil presentasi dan produk. Tepuk tangan untuk kelompok tadi yang ini kelompok berapa? Nah, kelompok 1 itu hasilnya luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Nama dulu siapa? Ada? Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Lionel Frista Fendi, absen 22, ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Pada kegiatan ini, kita dapat mengetahui bahwa styrofoam menjadi masalah terbesar dalam pemasukan sampah saat ini. Produk yang dihasilkan dari penghancuran styrofoam ke cairan thinner menjadi keruh dan mengental. Produk ini efektif untuk melindungi triplek dari air, panas, maupun kerusakan. Sementara itu, produk yang dihasilkan dari penghancuran styrofoam ke cairan pertalite menjadi menggumpal dan lengket. Produknya dapat digunakan sebagai lem. Pembelajaran ini dapat diterapkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar kimia dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Refleksi hari ini. Perkenalkan, nama saya Kirana Cinta. Untuk refleksi pada siang hari ini, menurut saya setelah mengikuti pembelajaran ini, saya jadi lebih paham dan tahu tentang 12 prinsip kimia hijau. Namun saya, prinsip-prinsip kimia hijau ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan manfaat yang begitu positif untuk diri kita sendiri, teman-teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang silakan mengerjakan post test. Lihat Google Form di HP kalian. Kalian kerjakan post testnya. Waktunya 3 menit. Silakan dikerjakan. Karena sudah dikerjakan untuk post test hari ini, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa ditata kembali nanti yang rapi, alat-alat dan jas labnya dirapikan kembali. Sebelum diakhiri, berdoa dulu silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Doa. Semangat pagi, pagi kimia luar biasa. Baik, luar biasa untuk kalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita bahas untuk materi yang mengenai struktur atom ya. Silakan nanti dipelajari. Silakan boleh istirahat dan dirapikan kembali ya.